saya sayangi para anggota KUD Maya yang berbahagia hadir hari ini. Terima kasih. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan waktu dan kesehatan dalam rangka rapat anggota tahunan KUD Maya tahun buku 2021. Selawat dan salam mari kita hadiahkan ke junjungan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan suatu risalah pencerahan ilmu iman kepada kita sehingga nanti pada yaumil akhir kita harapkan syafaat daripada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan rapat anggota tahunan setiap tahun. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, itu bagus. Tapi yang normalnya itu sekitar ya, dari tahun 1996 sampai hari ini itu RAT tidak pernah telat. Nah, sekarang ini KUD Maya kalau kita lihat eksis yang berlatar belakang sebagai peserta PIR. Di tempat lain juga ada peserta PIR, kayak Raso, Batu Ajo. Dulunya mereka juga punya koperasi, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah sekarang KUD Maya masih eksis. Ini kepada pemerintah, pernah nggak ini mengadakan suatu riset? Kenapa KUD Maya ini eksis? Kenapa di tempat lain tidak ada KUD? Nah ini perlu. Jadi bapak-bapak ibu sekalian bisa hadir di sini ya karena KUD Maya ada. Ini bukan suatu keajaiban atau berjalan sebegitu saja. Ada rekayasa sistem yang diciptakan dari awal-awal sehingga KUD ini tidak bergantung kepada siapa pengurus, tetapi bagaimana sistem. Nah, ini kalau kita hanya berbicara tanpa riset, kita nggak tahu seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kan kalau yang kita harapkan koperasi, kalau dibilang koperasi sebagai sokong guru perekonomian, tapi nyatanya kan nggak seperti itu. Pelaku ekonomi itu BUMN, swasta, koperasi. Yang ada sekarang swasta, BUMN, koperasi, tapi swastanya yang dominan, sehingga dibilang kita ini oligarki, monopoli, konglomerasi. Nah, seperti itu. Nah, dampak dari itu apa? Nah, ini yang kita hadapi, persoalan masyarakat. Nah, minyak goreng, ini contoh. Menteri Perdagangan mengaku kalau dia nggak sanggup melawan mafia, ini lucu. Negara kalah sama mafia. Debat mereka di DPR, ya, itu ada kawan sahabat saya sebenarnya, Nusrat Wahid, anggota DPR RI, ya, dari Partai Golkar. Itu adik dating saya di organisasi pergerakan mahasiswa Islam itu. Setelah saya baru Muhaimin yang ketua PKB, baru Nusrat Wahid. Mereka berdebat di sana, tapi kan nggak menyelesaikan masalah, betul nggak? Harga minyak goreng tetap melambung tinggi, ya karena harga sawit juga tinggi. Nah, jadi dulu saya kan nggak mau berkiprah di Jakarta sana menjadi politikus. Biarlah kawan-kawan saya pulang ke Gundaling ini membenahi KUD. Jadi kalau ada bapak-bapak bilang, oh ini KUD kita kok raknya seperti rapat di DPR, memang betul. Saya bawa rapat DPR itu kemari, kan gitu. Nah kalau pimpinan DPR memimpin sidang Puan Maharani di
ditaruh di sini mimpin sidang rapat kaum maya yang pesertanya petani, belum tentu dia bisa. Betul nggak? Nah itu. Ya, kalau saya kan petani peserta PIR nomor 21 kapling saya Pak. Ya, 87 dibagi. Ya, peserta PIR. Saya kembali kuliah tahun 88. Nah, saya aktif di kampus sebagai aktivis organisasi ekstra kampus sampai Jakarta sana. Nah, saya menikah kembali tahun 95. Nah, saya lihat KUD sudah morat-marit sama semua dengan KUD-KUD yang lain. Maka ada pengalaman ilmu yang saya peroleh, saya terapkan di sini bersama-sama dengan anggota, buat sistem rapat anggota tahunan terbuka, pakai tata tertib. Nah, sampai sekarang kita menciptakan sistem. Dan terbukti berapa kali pun diganti ketua, sistem jalan. Kan udah sering buka ganti ketua, ganti pengurus, tapi KUD tetap eksis. Mantap KUD Maya. Nah ini perlu. Jadi kalau kita lihat sekarang, semestinya kan kalau bisa kan KUD ini setiap desa ada maunya, kan begitu. Jangan hanya KUD Maya di sini aja. Kalau enggak kita dipermainkan terus. Nah, contohnya seperti sekarang ini. Minyak goreng. Nah, sekarang kenapa swasta bisa berkuasa? Karena kita saja petani, baik PIR walaupun non PIR, menyerahkan TBS kita kepada swasta. Setelah di tangan mereka, ya suka hati mereka, kan begitu. Mau mempermainkan. Nah, jadi kita sudah nggak ada kuasa lagi. Maka jalan satu-satunya nggak ada lain. Bagaimana supaya kita punya pabrik? Operasi. Nah, tapi kalau KUD Maya sendiri kan nggak bisa. Nah, maunya ada beberapa koperasi baru buat pabrik kelapa sawit yang menghasilkan CPO sampai ke minyak goreng. Kan harusnya seperti itu. Jadi swasta itu nggak dapat lagi TBS. Kita olah CPO sampai minyak goreng, kita pasarkan melalui koperasi, kan nggak sampai ke tangan swasta. Itulah kalau mau mengalahkan oligarki, mafia, bukan dengan cara subsidi. Nah, subsidi lagi untuk minyak goreng diambil dari DPD PKS. Itu kan untuk replanting. Kenapa dibuat untuk subsidi minyak goreng? Nah, jadi kapan lagi mau direplanting? Itu sampai 4.000 rupiah. Maaf ini. Nah, ini kan persoalan di atas, tapi kita yang kena imbasnya di bawah. Kan seperti itu. Nah, harga pun belum bukan yang sebenarnya yang mereka berikan. Atau perdebatannya kemarin. Sekarang ibu-ibu berapa sekarang apa? Minyak goreng. 20.000 sampai 24.000. Kalau sekarang kita dibeli TBS kita 3.400 sekian. Kalau kita punya pabrik hari ini sanggup kita bayar 4.000 rupiah. Nah, hitungannya macam mana? Dia dengan rendemen 20%, berarti 5 kg sawit 1 kg CPO. Kalau 4.000 kali 5 berarti 20.000. 20.000 rupiah TBS dapat 1 kg CPO. Diolah dengan 1.000 rupiah, biaya per kilogram hanya 21. Ibu-ibu bayar berapa sekarang? 24.000 per kilo, 3.000 rupiah. Dan kalau kita punya pabrik, ya kalau bisa jangan dibuat dana PSR itu untuk subsidi. Kasih sama KUD Maya, ambil 500 M. Bangun pabrik KUD Maya ini. Kita sanggup masuk di Sumatera Utara, Riau semua untuk minyak goreng. Untung 3.000, 1.000 ton satu hari. 3 miliar. Hanya 200 hari yang 500 M sudah kita bayar sama BPD PKS. Kembali bisa digunakan untuk replanting. Nah, kan beda ceritanya sama yang di DPR sana cerita kan. Ini petani.
petani sawit yang ngomong. Nah, 500 M kami siap terima. Menjalankan pabrik kami sanggup. Anak-anak kami banyak sarjana. Kalau yang nggak tahu, bikin pelatihan. Nah, saya supplier buah di pabrik sana. Mau di situ training, mau praktek. Nah, bisa saya bawa. Mau yang sebagai manajer, mau sebagai asisten pengolahan, mau maintenance, mau sebagai operator. Ayo, saya bisa ajari. Kalau hanya mengoperasikan pabrik. Nah, ini. Jadi kalau dana BPDKS tadi kan sifatnya kalau pinjam kan dipulangkan. Kalau dibikin subsidi ya habis, digoreng, dibakar. Jadi kalau cerita ini kenapa ditunda PSR? Itu jawabannya. Kalau jawaban Bapak tadi ya itulah jawabannya juga kan begitu. Tergantung kita mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini kan menyangkut kehidupan kita. Nah, kalau bisa pemerintah, ya, bupati, tolonglah bicarakan yang seperti itu. Ya kan? Kalau itu terlaksana, nggak usah ngasih duit mau jadi bupati. Gratis, kalau kita dikasih pabrik 500 M, sesuara sama bupati sekarang. Nah, itu nggak payah kok. Ya kan? Ini persoalan yang kita rasakan, baik kebijakan yang timbul di pusat dengan yang di masyarakat. Jadi kita dapat imbasnya. Nah, kalau kita punya sawit, naik minyak goreng, ya mungkin belum berapa. Kalau mak-mak ditanya ya maunya harga sawit mahal, minyak goreng murah juga kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi itulah kira-kira ya Kauli Maya ini semakin eksis. Nah, sebenarnya peluang kita kan besar. Kalau di desa-desa lain tidak ada Kauli, ini kesempatan bagi Kauli Maya. Kenapa nggak bisa Kauli Maya menjadi satu-satunya koperasi seluruh Labuan Batu Selatan? Akan bisa. Nah, sekarang seperti Wasserda, ya. Jadi buatlah walaupun ukuran mini tapi sistemnya sama dengan Indomaret. Maksudnya apa? Supaya itu menjadi laboratorium untuk melatih anak-anak kita bagaimana mengelola minimarket, retail. Nah, setelah ini kan baru bisa kita buka di Cikampek sana pengembangan usaha seperti itu. Oh, itu kan Indomaret udah ada, Alfamart udah ada, nggak peduli. Di sebelah Indomaret itu kita bangun, kita bisa maju, dia mati. Asalkan ada kerjasama. Nah, kalau 20% kita bagian kepada rakyat miskin, buat situ pulang. Walaupun Anda tidak berinfak dan sedekah, kalau Anda berbelanja di sini, Anda sudah mendapat pahala. Tutup pintu Indomaret. Begitu melawan oligarki, begitu melawan kapitalisme. Bukan tangkap, ya, capek polisi juga kan gitu, belum tentu tertangkap juga. Tapi ini strategi. Nah, kita sudah punya basic, punya dasar, punya sumber daya manusia. Kalau yang nggak tahu kan latihan, ada pemerintah, ada tim ahli, ada perguruan tinggi, kan gitu. Bisa, yang nggak tahu jadi tahu. Emang begitu keadaan kita bagaimana? Nah, ini sebagai membuka wawasan kita supaya peluang kita ke masa depan, ada semangat kita, ada motivasi kita untuk ke depan. Kalau kita generasi-generasi yang sekarang ini mungkin sampai di sini, tapi anak-anak kita ini kan perlu. Ini sudah ada S1, ada S2. Mari kita arahkan. Kira-kira itu yang saya sampaikan dalam hal mewakili dari anggota Kauli Maya. Terima kasih. Allahumma bi'ila kabitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.